Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan salah satu gacoan saya di RPH. Nih, pisau jagal, pisau sembelih, sedikit ngebungkuk ya modelnya. Ini sudah tidak terhitung berapa jumlah ekor yang saya sembelih menggunakan pisau ini, utamanya pada sapi-sapi yang sedikit jumbo gitu, yang jumbo-jumbo kita hancak dengan ini. Kita pakai dengan ini, tetap menggunakan gaya dorik, pegang gelambir, dorong, tarik. Untuk ukuran sapi-sapi jumbo cocok. Hidden tang peksinya dalam, handle dari galih sonokling sangat keras. Peksinya, pinnya 2, jadi peksi sampai sini separuh lebih, pin 2 pakai dural. Material baja bohler N695, sudah sekelas stainless steel, jauh lebih tahan karat. Untuk panjang bilahnya masuk kategori 29, lebih tepatnya 28,7, lebar 3,5, terlebar 3,5, ketebalannya 4 mili kurang, tebalnya 3,8 ya, hampir 4 mili. Proses stok removal tempat mesin, finishingnya sepuhnya sepuh oli full harden, finishingnya satin poli serat baja. Serat bajanya nampak indah. Kalau kita ngomongin masalah karat, korosi, nah itu biasanya dialami oleh eksekutor atau jagal yang kurang memperhatikan bilah-bilahnya, baik pisau, golok cacah, kapak dan lain sebagainya. Itu biasanya kurang perawatan. Dan di sini sering kita sampaikan cara merawat dan sebagainya. Insya Allah di setiap konten kita kasih muatan ilmu tentang sembelihan, tentang handling, tentang perpilahan. Jadi untuk material baja-baja premium, baja bohler K100, K110, K340, N dan seterusnya, itu memang jauh lebih tahan karat ya, jauh lebih tahan karat. Jadi untuk yang material baja-baja bekas juga tidak berkecil hati, jangan berkecil hati. Artinya di sini kita terapkan SOP penyembelihan, teknik penyembelihannya bagaimana, cara perawatannya. Pertama, untuk bilah-bilah yang saya pakai di RPH,
utamanya yang sarung kulit slobokan banyak. Nah, nanti kapan-kapan kita sepil totalitas. Ini sudah mulai banyak juga yang saya bawa karena mendampingi. Saya sendiri bawa kiri kanan 4 piece. Sahabat-sahabat GSN yang datang kemari belajar menyembelih kita pinjami untuk dipakai itu ya lebih dari 2 piece per orangnya. Jadi koleksinya banyak untuk gacuan, tinggal pilih. Nah, itu juga materialnya macam-macam, ukurannya juga berbeda, bentuknya juga tidak sama. Nah, fungsinya bukan kita lebih ke pisau, tidak, tapi lebih ke fungsional ketajamannya yang kita pergunakan. Adapun golok juga banyak sahabat GSN yang kita pinjami golok. Saya juga pernah mencoba beberapa untuk golok. Ya, kalau di RPH kita akan mendampingi juga membantu merobohkan, sehingga lebih simpel menggunakan pisau yang model slobokan, lebih aman ketika kita bermanuver, membantu mengikat, merobohkan dan mengikat ya, hingga siap dieksekusi. Terus ketika kita sendiri yang mengeksekusi itu lebih gampang, tinggal cabut, sembelih. Nah, di sini teknik mencabutnya, kalau untuk pisau itu lebih aman, tinggal cabut pelan, tidak digesekkan dengan sarung kulitnya. Kalau model cetekan, ini model cetekan yang saya pakai ini, yang ini sarungnya premium, tebal, jahitannya rapi, tebal ya untuk dagingnya. Model cetekan, tetap cantolan ikat pinggang, ukuran segini masuk di ikat pinggang saya Betawian. Dan ini sempat lama sampai sekarang cuman satu-satunya ini. Untuk yang versi full kayunya, full galesono kelingnya ada yang dari K110 ukuran 35, ada yang N695 full galesono keling panjang 30-an lah, ukuran segini. Ada itu kembarannya. Nah, yang ini satu-satunya untuk model sarung kulit. Saya bawa ini model sarung kulit. Cetekan amankan dulu. Ya, cetekan diamankan, dibuka cetek gini, cabut set. Lalu dilipat gini, dilipat di bagian ini. Memegangnya begini. Amankan dari orang-orang yang tidak mengetahui kita membawa bilah yang siap untuk mengeksekusi sapi, karena di RPH kan orang lalu lalang gitu ya. Selanjutnya jagal sudah siap memberi kode di mana letak sembelihannya, karena di situ ada nilai ekonomisnya kalau kita bahas. Jadi tidak harus ikut pakemnya Idul Kurban yang 5 jari dari rahang, tidak, tapi kalau di RPH lebih ke bawah karena ada nilai ekonomis. Jagal ini macam-macam, di setiap patok permintaannya beda-beda. Jadi intinya lebih ke arah bawah, lebih ke arah badan, karena ada nilai ekonomisnya sekali lagi. Terus memberi kode, kita tarik juga gelambirnya, lalu putar, sudut siku kemiringan, tekanan harus kita perhitungkan. Jret. Kalau sapinya kecil cukup ke bawah saja, jret gitu sudah putus, sudah potongannya rapi dan tidak terlalu lebar tapi terputus 4 uratnya. Kalau sapinya jumbo, tarik gelambir, jret ya, ke bawah, set, lep, set, ke bawah, lep, tarik. Gerakan cukup 2 kali gerakan, durasi sekitar 2-3 detik, tergantung lah. Kalau sapinya jumbo, jret, ya, set, ke bawah, lep, turunkan lagi bisa, atau cukup begini sudah diangkat, seperti itu. Diangkat lalu ditekuk lagi, cari tempat cucian, dicuci bersih. Cukup di air keran diginikan, jangan dipelurut dengan atau dibasuh atau dibersihkan dengan tangan, jangan, hindari hal itu. Jadi pakai lap, cukup diginikan di air mengalir atau keran, lalu minggir, dipelurut dengan handuk atau kain ini bagian-bagian sini sampai kering sudah. Dan posisi ini kita berhenti, tidak boleh berjalan karena di lantai RPH itu sangat licin, jadi berhenti mocok gini, sudah kita masukkan ke sarung kita, baru berjalan menuju ke tas atau ke pojokan atau ke tempat kita base camp ngumpul. Lalu di stropping, jadi di stropping, setiap penyembelihan di stropping, dan itu juga memungkinkan kita untuk mengetes kembali. Kita tes, misalkan ini kita tes dengan tisu, itu sangat memungkinkan. Nah, ini ketajamannya sangat empuk di tisu. Jadi rata-rata gacuan saya berbagai ukuran, berbagai material, khususnya baja-baja premium,
standar ketajaman yang saya pakai seperti ini. Di tisu sangat tajam, empuk gitu. Tajamnya empuk seperti ini. Kita teskan di kertas HVS. Megangnya gini, dijepit. Seperti ini sensasi bunyi dan rasanya. Oke. Jadi setiap selesai menyembelih ini di stropping, baik posisi duduk maupun berdiri. Kalau berdiri begini, seperti di lapping tapi tetap konsisten pada sudut kemiringan untuk menstropping. Nah, insya Allah sembelihannya akan tetap ihsan, akan tetap bagus di setiap momen sembelihan. Setelah di stropping, dicek di kertas atau di tisu, itu sangat memungkinkan sekali meskipun di RPH. Oke. Seperti itu tentang SOP penyembelihan. Jadi selesai di stropping baru disarungkan kembali. Jadi sudah siap dan kita tidak khawatir, tidak was-was dengan ketajaman yang sudah kita pakai. Jadi terus, meskipun bilah premium dan meskipun bilahnya sudah sangat tajam. Kalau untuk yang baja bearing, baja wilis dan sebagainya, baja-baja bekas, itu tetap seperti itu SOP-nya, cara membawa, mencabut. Terus setelah selesai penyembelihan bagaimananya itu seperti itu yang kita terapkan dan kita edukasikan ke sahabat GSM sehingga menjadikan refleks positif kepada mereka. Hanya kita pantau, yang masih pemula ya kita terus briefing supaya ingat. Nah, jadi yang sudah senior gitu ya, sudah lama sembelihannya sudah bagus, cuman kita pantau, kita lihat, oh alhamdulillah sudah refleksnya sudah bagus. Itu saat menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahimnya juga cukup keras dan sebagainya gitu. Untuk yang sudah bagus penyembelihannya kita kasih pinjam beberapa model yang lain karena berbeda bentuk, beda handle, beda material juga berbeda lagi dan sangat mempengaruhi eksekutor. Itu kuncinya. Jadi misalkan biasa pakai ini lalu coba yang lain, itu nanti sembelihan pertama pasti agak bagaimana gitu, pasti akan ada kok beda gitu. Nah itu sangat mempengaruhi. Jadi di sini ladang untuk belajar sangat luas ya, untuk belajar. Jadi kita kasih pinjam, tidak harus dibeli, dipinjam, pakai yang model bagaimana, sudah menguasai teknik seperti ini dengan bilah ini, coba pakai bilah yang lain dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang ini kita rilis gitu. Barangkali ada yang berminat, tanyakan ke admin kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.